percayakan kepadaku. Tunggu, apa maksud Anda tiba-tiba memberikan janji kemerdekaan? Kemerdekaan Indonesia berjalan lebih cepat. Apakah hadirin semua di sini setuju? Setuju. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan kalah dalam perang suci. Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta berada di Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi ini. Bung Karno, Hatta, ternyata kau juga di sini. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka ada dari Jepang, kita ada menentukan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, Perang Dunia Kedua merupakan perang terbesar sepanjang abad kehidupan manusia. Banyak negara yang terlibat, salah satunya adalah Jepang. Keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membawa pengaruh bagi bangsa Indonesia. Indonesia yang pada saat itu di bawah kedudukan Belanda berhasil diduduki. Di bawah pendudukan Jepang, rakyat Indonesia sangat menderita. Inilah yang menyebabkan rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang semakin terdesak. Hal-hal yang tidak menguntungkan menyebabkan jatuhnya Kabinet Tojo pada tanggal 17 Juli 1944 dan digantikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso. Menghadapi situasi yang gawat tersebut, Kuniaki Koiso bersama Letnan Kumakichi Harada berunding untuk memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Letnan, dalam situasi yang mendesak ini, bagaimana kalau kita menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia? Tapi apakah mungkin kita menggunakan cara seperti itu? Menurutku itu sangatlah merugikan bagi kita. Itu taktik, Letnan. Percayakan kepadaku. Saya mengadakan pertemuan ini untuk memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Tunggu, apa maksud Anda tiba-tiba memberikan janji kemerdekaan? Jangan buruk sangka dulu dong. Ini juga yang terbaik buat Indonesia. Iya, tenang saja. Bagaimana kalau kita membentuk BPUPKI? Dengan badan itu kalian bersama-sama menyelidiki hal-hal yang mengenai kemerdekaan Indonesia, seperti ekonomi, politik, dan sosial. iya, saya setuju. Bagaimana jika sekarang dibentuk kepengurusan BPUPKI agar kemerdekaan Indonesia berjalan lebih cepat? Apakah hadirin semua di sini setuju? Setuju. Baiklah, apakah ada yang ingin mencalonkan sebagai ketua? Menurut saya, bagaimana jika Rajiman menjadi ketua? Saya pikir juga begitu. Kalau begitu, terima kasih kepada hadirin yang telah mempercayakan saya menjadi ketua BPUPKI. Dengan ini, saya putuskan sidang pertama BPUPKI akan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sebagai persiapan Hari Kemerdekaan Indonesia, dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 sekaligus pembubaran BPUPKI. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda mendengar kabar ini melalui radio BBC.
sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memperjuangkan kemerdekaan. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa seperti ini? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan, bukan? Kalau begitu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Zahir benar. Kemerdekaan itu adalah hak rakyat yang harus segera diproklamasikan. Kita harus meminta kepada Bung Karno dan Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Kita harus memutuskan segala Sudah, lebih baik Wikana dan Khairul kalian coba pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Baik. Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mereka menyampaikan kabar tersebut dan hasil keputusan rapat tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan. Ada maksud apa saudara-saudara datang? Saya mendengar bahwa berita Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak berhak untuk bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Kita harus membicarakan dalam sidang PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu. PPKI adalah badan yang... Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan ini. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatannya? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Coba kau perlihatkan padaku. Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk menuju. Baiklah kalau begitu. Para golongan muda pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu, para golongan tua tetap berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno untuk menundingkan hasil rapat para pemuda yang telah dibicarakan tadi. Kita tidak dapat memenuhi permintaan para pemuda tersebut karena itu sangat terburu-buru. Benar. Sebaiknya kita jangan gegabah terlebih dahulu dalam mengambil keputusan ini. Menurut saya, sebaiknya kita mempertahankan PPKI terlebih dahulu dan mengadakan sidang kembali. Baiklah, 16 Agustus nanti kita akan mengadakan sidang rapat PPKI kembali untuk membicarakan soal proklamasi kemerdekaan. Rapat kali ini selesai sampai di sini. Sementara itu, menjelang pada tanggal 16 Agustus 1945 di Asrama Baperti, Cikini, nomor 71 Jakarta, para pemuda berkumpul yang dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Judan Chosigi, dan Khairul Saleh. Begini, menurut laporan Wikana dan Darwis, setelah bertemu Soekarno dan Bung Hatta, nampaknya golongan tua takkan menyetujui kita. Walaupun sudah didesak seperti tadi, kita harus mempunyai jalan keluar dari semua ini. Benar sekali. Ada saran? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur
Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Bagaimana? Setelah mereka sepakat untuk mengasingkan Bung Karno dan juga Bung Hatta, mereka pun langsung pergi ke rumah Bung Karno dan juga Bung Hatta untuk di bawah Kerengas Darurat pada tanggal 16 Agustus 1945. Rombongan para pemuda yang telah membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Bung Karno, Hatta, ternyata kau juga di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Kami, ada apa sebenarnya ini? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung. Ini saatnya yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah terpercaya kabar itu? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, kita adalah bentukan dari Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bung. Setelah sepakat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan secepatnya, pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, mereka berada di rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17/08/05. Wakil Bangsa Indonesia. Lalu, siapa yang menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir di sini? Saya rasa jangan. Ini terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Saiki, tolong kau. Bagaimana hasil rapat tadi? Sudah. Besok, tepat jam 10 pagi, di depan rumah kita akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan, serta diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Baiklah. Tetapi ibu masih belum memiliki bendera. Lantas bagaimana? Oh iya. Bagaimana kalau ibu yang menjahitkan kainnya? Tetapi ibu hanya memiliki kain merah dan juga putih. Tak apa, walau sederhana, kita telah mempunyai niat. Baiklah, bagaimana jika namanya Sang Saka Merah Putih? Baiklah. Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta,
saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Dalam zaman Jepang ini, pada hakikatnya kita tetap menuntut tenaga kita sendiri, tapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dan dapat berdiri dengan kuatnya, maka jelas ia kata yang berdoa, sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan saudara-saudara proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta,